Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini udah akan membahas soal UTS Fisika Dasar 2 tahun 2020 dengan dosen Pak Rahmar Rashid MSI. Untuk soal pertama, 3 buah muatan masing-masing Q1 dengan besaran muatan min 86 mikrokulom berada di titik 52 cm, muatan Q2 dengan besaran muatan plus 50 mikrokulom di titik 0,0 dan muatan Q3 dengan besaran muatan plus 65 mikrokulom di titik 0,30 cm. Tentukan besar dan arah gaya listrik di titik muatan A, Q1, B, Q2, dan C, Q3. Sebelum kita mendapatkan hasil untuk masing-masing muatan, maka kita harus menggambarkan terlebih dahulu letak masing-masing muatan tersebut. Setelah kita menggambarkan letak muatan tersebut, maka kita akan menggambarkan gaya komponen vektor untuk masing-masing muatan. Di sini udah mencontohkan untuk muatan Q3 terhadap Q1 dan Q2. Di sini sudah digambarkan komponen vektor dari muatan Q3 untuk Q1 dan Q2. Untuk mendapatkan hasil besaran gaya serta arah gaya. Maka untuk soal A untuk Q1 di mana gaya F2 merupakan gaya tolak dan gaya F3 merupakan gaya tarik. Di sini ditentukan berdasarkan besar muatan, tidak terpengaruh positif atau negatif muatan. Maka didapatkan nanti F2 dan F3, di mana rumus F muatan listrik F dari gaya listrik tersebut sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. K F2 didapatkan hasil sebesar 143 Newton dan F3 sebesar 140 Newton. Setelah didapatkan masing-masing gaya tersebut, maka kita akan mencari gaya komponen pada masing-masing gaya F2 dan F3 di sumbu X dan sumbu Y. Maka kita dapatkan F2X-nya sebesar 143 Newton, F2Y sebesar 0 Newton, F3X dengan 121,24 Newton, dan F3Y sebesar 70 Newton. Kita jumlahkan masing-masing sumbu untuk mendapatkan nilai gaya Fx dan Fy. Maka didapatkan nilai Fx sebesar 264,24 Newton dan Fy sebesar 70 Newton. Maka untuk gaya F1 sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Maka akan didapatkan nilai sebesar 273,3 Newton. Untuk besar gaya di muatan Q1. Untuk penentuan arah gaya di muatan Q1, kita gunakan tangen theta sama dengan Fy per Fx. Maka didapatkan nanti hasilnya itu sebesar 0,26 atau 14,5 derajat. Lalu untuk B di muatan Q2 terhadap Q1 dan Q3, di mana gaya F1 merupakan gaya tarik dan gaya F3 merupakan gaya tolak. Di mana nanti didapatkan caranya pun sama dengan cara di 1A, maka didapatkan hasilnya itu untuk F1 sebesar 108 Newton dan F3 sebesar 325 Newton. Setelah itu, kita tentukan besar gaya komponen pada masing-masing gaya F1 dan F3 di sumbu X dan sumbu Y. Maka didapatkan nanti Fx sebesar 108 Newton dan Fy sebesar 325 Newton. Maka untuk nilai F2 didapatkan hasil sebesar 342,47 Newton. Maka arah besar gaya di muatan Q2 didapatkan nanti dengan arah sebesar 71,5 derajat. Untuk soal nomor C sama juga caranya dengan nomor 1A dan nomor 1B.
Cuma bedanya nanti adalah penentuan arah vektor muatan Q3 terhadap muatan Q1 dan Q2, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Maka nanti akan didapatkan nilai gaya F1 sebesar 140 Newton dan gaya F2 sebesar 330 Newton. Maka besar komponen gaya maka didapatkan besar komponen gaya F pada F1 dan F2 pada sumbu X dan sumbu Y adalah bisa dilihat pada slide berikut, dan didapatkan nanti nilai Fx-nya itu sebesar 120 Newton dan Fy sebesar 260 Newton. Maka setelah kita dapatkan rumus gaya Fx dan Fy, kita masukkan ke rumus untuk menentukan F3-nya. Maka didapatkan besar gaya F3 di muatan Q3 sebesar 290 Newton dengan arah besaran gaya itu sebesar 65 derajat. Untuk soal nomor 2, muatan Q1 sebesar plus 30 mikrokulom berada di titik A 0,5 meter. Sedangkan muatan Q2 dengan besaran muatan min 10 mikrokulom di titik B 12 meter, 0. Tentukan A medan listrik di titik C 2M, 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 min 2M. B, letak titik di mana medan listrik sama dengan 0. Untuk soal nomor A tersebut, kita harus menggambarkan letak masing-masing muatan tersebut, dan didapatkan seperti yang ada di slide ini. Lalu kita akan mencari resultan 31 dan resultan 32 untuk mendapatkan nilai E31 dan E32. Di sini untuk titik 1 merupakan titik A, 2 merupakan titik B, dan 3 merupakan titik C. Maka didapatkan nilai resultan 31 sebesar R31 mutlak sebesar 7,28. Lalu setelah itu kita masukkan ke rumus E31, di mana rumus E31 sama dengan K dikali Q1 per R31 pangkat 3 dikali R1, sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 30 kali 10 pangkat 6 per 7,28 pangkat 3. Maka didapatkan hasilnya adalah 8,398 I dikurang 4,499 J kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Di sini hasil dari medan listrik tersebut akan membentuk satuan vektor. Lalu untuk resultan 32 caranya sama dengan resultan 31, dan didapatkan mutlak resultan 32 sebesar 14,142. Lalu kita masukkan juga ke rumus E32, di mana rumusnya adalah K2 per R32 pangkat 3 dikali R32. Maka didapatkan hasil sebesar 445,49 I ditambah 63,641 J Newton per Coulomb. Nanti didapatkan E3 itu sebesar E3 untuk penjumlahan dari E31 ditambah E32. Maka didapatkan E3 itu sebesar 8,844 I dikurang 4,435 J kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Maka medan listrik di titik C sebesar 8,844 I dikurang 4,435 J dikali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Lalu untuk titik B, karena diminta untuk letak titik medan listrik, di mana di B letak titik di mana medan listrik sama dengan 0, kita harus menggambarkan letak titik muatan tersebut untuk menentukan jarak antara titik A dan titik B. Maka didapatkan L sama dengan 13 dengan menggunakan teorema Pythagoras. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai X itu berdasarkan muatan terkecil di antara dua muatan tersebut. Maka didapatkan kita gunakan persamaan E1 sama dengan E2, di mana rumus E sama dengan K dikali Q per R kuadrat.
kita sederhanakan rumus tersebut, maka didapatkan persamaan sama dengan 3X dikurang 3L sama dengan X. Dengan L sama dengan 13, kita substitusikan, kita dapatkan nilai X sama dengan 19,5. Jadi, nilai dari medan listrik sama dengan 0 terletak di X sama dengan 19,5 meter. Lalu untuk soal nomor 3, bola konduktor pejal berongga mempunyai jari-jari dalam R1 dan jari-jari luar R2. Diberi muatan sebesar min 2 Ki. Di pusat bola berongga terdapat muatan titik sebesar plus Ki. Tentukan medan listrik di titik A, R kecil dari R1, B, R1 besar kecil, R kecil dari R2, dan C, R kecil besar dari R2 dengan menggunakan hukum Gauss. Setelah itu kita harus menggambarkan ya lingkaran untuk R luar dan R dalam, dan didapatkan hasilnya seperti di bawah di slide ini. Lalu untuk nomor 3A, R kecil dari R1, kita masukkan rumus epsilon 0 integral S1 E dikali dA sama dengan Ki. Jadi didapatkan epsilon 0 E dikali 4pi R kuadrat sama dengan Ki, dan E sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dikali Ki per R kuadrat. Lalu untuk B, nilai E-nya itu sama dengan 0, karena E sendiri terletak di antara jari-jari luar dan jari-jari dalam. Kalau kita masukkan rumus, maka akan didapatkan nanti Ki turunan dari Ki sama dengan min Ki. Lalu untuk yang soal C, R kecil besar dari R2. Kita masukkan rumus epsilon 0 integral S3 E dikali dA sama dengan Ki. Kita masukkan angka rumusnya itu, maka didapatkan nanti E sama dengan min 1/4 V epsilon 0 dikali Ki per R kuadrat. Lanjut untuk soal nomor 4, dua buah muatan masing-masing sebesar plus 5 mikrokulom sebelah kiri dan min 15 mikrokulom sebelah kanan terletak pada satu garis lurus dengan jarak 4 meter. Tentukan letak titik-titik pada garis hubung keduanya, di mana potensial listriknya 0. Untuk soal nomor 4, kita harus menggambarkan letak dari masing-masing muatan dan penentuan untuk nilai X dan Y pada masing-masing muatan tersebut berdasarkan muatan yang paling terkecil, tidak tergantung pada minus atau positif dari muatan tersebut. Maka kita masukkan rumus dengan V sama dengan V1 tambah V2, di mana V sama dengan K dikali Ki per R. Dengan penggunaan rumus tersebut, kita akan mendapatkan nanti nilai X dan Y. Lalu didapatkan nanti hasil dari V1 tambah V2 sama dengan K dikali Q1 per X ditambah K dikali Q2 per 4 dikurang X sama dengan 0. Lalu dimasukkan nilainya dapat 5 per X ditambah min 15 per 4 dikurang X sama dengan 0. 5X sama dengan, kita pindah ruaskan, 5 per X sama dengan 15 per 4 kurang X. Maka didapatkan nanti 15X sama dengan 20 dikurang 5X. X sama dengan 20 dibagi 20 sama dengan 1 meter. Jadi X sama dengan 1 meter dari sebelah kanan muatan Q1. Untuk nilai Y sama juga dengan cara untuk penentuan nilai X, di mana V sama dengan V1 tambah V2 sama dengan 0. K dikali Q1 sama dengan K dikali Q1 per X ditambah K dikali Q2 per 4 kurang X sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, didapatkan nilai nanti 5 per Y ditambah min 15 per 4 tambah Y sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi, kita dapatkan nilai 15Y sama dengan 20 ditambah 5X. Y sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter. Y sama dengan 2 meter sebelah kiri dari muatan Q1. Lalu untuk nomor 5, kita tentukan besar
arus dan tegangan pada masing-masing R dari gambar di bawah ini. Di sini telah menggambarkan untuk penentuan arus dan tegangan pada rangkaian tersebut, di mana kita akan menggunakan hukum Kirchhoff 3. Di mana pada hukum Kirchhoff 3 tersebut, jumlah aljabar dari arus pada setiap titik cabang dari rangkaian listrik adalah 0, di mana sigma I masuk sama dengan I keluar. Atau di mana jumlah aljabar dari EMF atau electromotive force atau tegangan pada suatu loop sama dengan jumlah aljabar dari perkalian antara arus dengan tekanan di dalam seluruh rangkaian tertutup tersebut. Untuk penentuan arus titik dan loop, pertama kita tentukan arus sesuai rangkaian, di mana telah menggambarkan arah dari rangkaian arus yang panah berwarna abu-abu tersebut, dan dilambangkan dari L1, L2, L3, dan L4 itu merupakan, di mana L1 sampai L3 merupakan masing-masing loop dari L1 sampai L3, dan L4 itu merupakan arus yang bergerak pada satu titik, di mana akan menggunakan hukum Kirchhoff 1. Maka untuk mendapatkan L1 tersebut kita akan didapatkan L1 berdasarkan hasil penjumlahan dari loop 1 tersebut. Nanti dari loop 1 tersebut kita lihat berdasarkan arah arus yang mengalir dari R1 dan I1 dan I2, maka didapatkan untuk L1 sama dengan min V1 ditambah I2R2 dikurang I1R1 sama dengan 0. Lalu untuk loop 2 sama juga caranya dengan penentuan komponen-komponen apa yang terlibat di loop 2, yaitu R2 dan R3, R2, R3 dan I2 dan I3, akan didapatkan V1 tambah V2 dikurang I3, R3, I2 dan R2. Lalu untuk loop 3, min V2 dikurang min V3 ditambah I4 kali R4 ditambah I3 R3 sama dengan 0. Lalu untuk loop 4 sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 sama dengan 0. Ini menggunakan hukum Kirchhoff 1. Lalu kita masukkan persamaan di atas dan didapatkan hasil seperti yang ada di dalam slide. Lalu disederhanakan lagi sampai mendapatkan min 5 I1 ditambah 2 I2 sama dengan 1 untuk persamaan 1, lalu 4 I2 ditambah I3 sama dengan 20, lalu 2 I3 ditambah 7 I4 sama dengan 4, lalu I1 tambah I2 tambah I1 ditambah I2 dikurang I3 ditambah I4 sama dengan 0 untuk persamaan 4. Lalu untuk mendapatkan nilai I1 sampai I4, di sini menggunakan metode Gaussian, di mana metode Gaussian merupakan metode di mana kita melakukan operasi baris elementer, sehingga kita akan mendapatkan matriks yang di dalam kolom ini merupakan matriks integritas, dan yang hasil yang di luar kolom merupakan hasil dari operasi baris elementer pada matriks tersebut, di mana hasil di luar matriks tersebut nanti ada I1, I2, I3, dan I4. Yang pertama, untuk pengurangan bisa dilihat dalam slide, yaitu pertama kita kalikan min 1/5 B1 untuk menghilangkan angka 5 di kolom 1 dan di baris 1. Setelah itu kita lakukan operasi baris elementer dengan baris pertama dikurang baris keempat. Maka akan didapatkan hasilnya itu seperti yang ada di bawah, di bagian kiri bawah. Setelah kita kurangkan, kita lakukan operasi baris elementer untuk menghilangkan nilai 0
untuk setiap kolom dan baris yang ada di matriks tersebut, kita lakukan operasi baris elementer. Mungkin di sini adik-adik mungkin akan mempelajari metode Gaussian di semester 3. Sebenarnya metode yang digunakan bisa bebas juga sebenarnya, tapi di sini sudah menggunakan metode Gaussian. Karena metode Gaussian sendiri proses mendapatkan nilai dari yang kita inginkan tersebut lebih cepat daripada menggunakan eliminasi. Karena kalau dari eliminasi tersebut kita penyelesaiannya itu akan cukup memakan waktu yang lebih lama. Setelah itu, setelah kita lakukan operasi baris elementer, kita kurang tambahkan sampai kita mendapatkan matriks identitas seperti slide berikutnya, di mana kita mendapatkan matriks identitas di mana kita dapatkan nilai I1 sama dengan 1, I2 sama dengan 3, I3 sama dengan 8, dan I4 sama dengan 4 untuk arus tersebut. Lalu untuk tegangan tersebut kita kalikan saja dengan R1, R2, R3, dan R4. Dan didapatkan nanti nilai tegangan V1 sama dengan 200 volt, V2 sama dengan 240 volt, V3 sama dengan 160 volt, V4 sama dengan 280 volt. Kita kalikan saja dengan R yang telah kita. Terima kasih. Semoga penjelasan yang sudah sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan. Semoga rekan-rekan bisa menjawab soal UTS ini dengan baik dan benar. Sudah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.